Langit Jakarta masih mendung ketika Kapten Sari Andini melangkah masuk ke ruang briefing markas Kopassus Cijantung. Wajahnya yang cantik namun tegas memancarkan aura dingin yang membuat para prajurit junior otomatis berdiri tegak. Di hadapannya, Letkol Anton berdiri di depan layar proyektor, memutar rekaman video amatir yang viral beberapa hari terakhir. Terlihat seorang oknum polisi menghentikan ojek online, menghardik, lalu memalak tanpa ampun. "Target kita adalah ini," ujar Letkol Anton seraya menunjuk sosok dalam video. "Namanya Bribka Darto, preman berseragam. Kau akan menyamar sebagai ojek online dan buat dia kena batunya." Sari tidak menanggapi dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk singkat, lalu menatap layar dengan sorot mata tajam seperti elang mengunci buruannya. Ini bukan misi tempur di hutan Papua atau penyelamatan sandera di luar negeri. Tapi bagi Sari, ini lebih dari sekadar penindakan hukum, ini tentang harga diri rakyat kecil yang diinjak-injak oleh mereka yang seharusnya melindungi. "Izinkan saya melumpuhkannya di tempat, jika perlu," ucapnya datar, namun Letkol Anton tahu di balik nada dingin itu ada amarah yang membara. Hari itu juga, Sari mulai bertransformasi. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi, kini dikuncir kuda seperti pengemudi ojek online kebanyakan. Wajahnya dilapisi bedak tipis, dan ia mengenakan jaket hijau lusuh dengan helm penuh stiker. Sepeda motor dinas diganti dengan motor sewaan tua yang mesinnya batuk-batuk. Ia ingin menjadi bagian dari jalanan, bukan untuk mencari penumpang, tapi untuk menjerat pemangsa. Di sela-sela penyamarannya, Sari menyapa para pengemudi lain di pangkalan. Ia mendengarkan curhatan mereka, tentang tilang yang dicari-cari, tentang uang rokok yang harus disiapkan tiap lewat pos, dan tentang rasa takut yang menyesakkan setiap kali melihat razia di kejauhan. Sari mencatat semua itu, bukan di buku catatan, tapi dalam hatinya. Ia tahu, ini bukan sekadar misi, ini pembuktian bahwa hukum masih punya taring, dan rakyat kecil masih punya pelindung. Malamnya, di sebuah warung kopi dekat halte, seorang tukang ojek bernama Iwan mendekatinya. "Mbak, kalau lewat pos di Jalan Arjuna, hati-hati. Di situ sering ada Darto." Mulutnya tajam, tangannya lebih tajam lagi. Sari tersenyum samar. Dalam hati, ia mencatat satu nama, satu lokasi, satu target. "Terima kasih, Mas," ucapnya sopan. Namun di balik senyum itu, strategi mulai dirancang. Sebelum tidur, Sari memeriksa kamera kecil yang ditanam di bagian dada jaketnya. Semuanya aktif. Ia memandangi cermin dan menarik napas panjang. Di wajahnya, tidak ada lagi sisa-sisa wibawa militer. Yang ada hanya perempuan biasa, rentan, dan mudah ditindas. Tapi justru itulah jebakan sempurna. Ia berdoa singkat, "Tuhan, beri aku kekuatan untuk menegakkan keadilan. Dan jika aku harus melawan aparat, biarkan aku melakukannya demi rakyat." Di luar kamarnya, suara motor berseliweran di jalanan. Kota ini tak pernah tidur, begitu pula kejahatan yang menyamar dalam seragam. Tapi malam ini, seorang perwira cantik telah siap menyusup ke dalam gelapnya jalanan, membawa senjata paling mematikan, keberanian dan akal sehat. Dan di sanubarinya, Sari bersumpah, siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan akan ia buat berlutut. Karena bagi Kapten Sari Andini, tak ada yang lebih hina daripada seorang penjaga hukum yang berubah menjadi pemangsa rakyatnya sendiri. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang kelabu, seorang pemburu telah resmi turun ke jalan. Pagi yang gerah di Jakarta tidak menghentikan langkah Kapten Sari Andini. Dengan seragam ojek online yang semakin kusam dan helm retak di sisi, ia menyusuri Jalan Arjuna yang terkenal rawan razia siluman. Mesin motornya menggerung pelan, seolah mengerti bahwa tuannya sedang dalam misi penting. Setiap rambu lalu lintas ia patuhi, bukan hanya karena ia prajurit disiplin, tapi juga karena ia tahu, semakin sempurna ia sebagai korban, semakin besar peluang jebakannya berhasil. Beberapa pengemudi ojek online lain melambai padanya. Sari membalas dengan senyuman tipis, tetap menjaga peran sebagai pengemudi baru. "Baru ya, Mbak?" tanya seorang tukang ojek parubaya di pangkalan pinggir jalan. "Hati-hati di depan, banyak yang kena tilang padahal gak salah." Sari mengangguk sopan. Suaranya ia buat lembut, nyaris lugu. "Iya, Om, saya baru narik seminggu. Motor juga pinjem saudara." Kata-kata itu bukan sekadar dialog, tapi pisau tajam yang akan mengiris keangkuhan sang oknum. Saat melintasi tikungan menuju pos razia, jantung Sari berdetak pelan namun mantap. Ia tahu targetnya ada di depan.
Pos itu tampak seperti pos pengamanan biasa, bendera kecil, meja lipat, dan 2 orang berseragam polisi berdiri santai sambil merokok. Tapi bagi yang sudah merasakan teror mereka, tempat itu bukan sekadar pos. Itu adalah ladang pemerasan berkedok hukum. Dan hari ini, Sari berniat mengubah semuanya. Bribka Darto sudah berdiri tegak, tangan kirinya menyelip di pinggang, dan matanya menyipit saat melihat Sari mendekat. "Heh, minggir dulu, Mbak," bentaknya sambil melambaikan tangan. Sari pura-pura gugup, menghentikan motor dan menurunkan standar. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkan STNK dan SIM yang sudah dipersiapkan khusus. "Ada yang salah, Pak?" tanyanya lembut. "Motor kamu kayaknya gak lolos uji emisi. Spion sebelah juga gak lengkap." Darto mencibir sambil mengamati motor tua itu. "Kalau dibawa ke kantor, bisa kena 500.000. Tapi kalau mau cepat selesai, ya kamu ngertilah." Sari menunduk. Kamera kecil di dadanya sudah merekam setiap kata. Di dalam hati, ia menahan bara api yang menyala. Sungguh rendah, pikirnya, hukum di tangan yang kotor berubah jadi alat pemeras. Ketika Darto mulai meraba ke arah dompet di tas pinggang Sari, ia buru-buru menutup resletingnya dan berkata dengan pelan, "Maaf Pak. Saya gak bawa uang segitu." Darto mendecak kesal. "Gimana sih, Mbak? Mau bantu petugas aja susah. Gini ya, jangan bikin saya marah." Suaranya mulai meninggi, dan beberapa ojek lain di belakang hanya bisa memalingkan muka. Mereka tahu, melawan berarti masuk neraka. Sari masih pura-pura gemetar. "Saya cuma bawa 50.000 buat bensin, Pak. Kalau Bapak mau, ambil aja." Tapi saya gak salah apa-apa. Air matanya mulai mengalir. Aktingnya sempurna. Tapi di balik air mata itu, matanya menatap tajam, diam-diam mengukur celah, menilai posisi lawan, dan bersiap memberi pelajaran yang akan dikenang seumur hidup. Dan ketika tangan Darto mencoba merampas paksa uang dari tasnya, Sari tahu waktunya sudah dekat. Satu gerakan lagi, satu langkah yang akan mengubah pagi ini menjadi sejarah. Ia hanya perlu menunggu 1 detik lagi, dan sang pemangsa akan menelan umpan yang tak pernah ia duga, seorang perwira Kopassus yang tampak seperti perempuan biasa. Bribka Darto menatap perempuan di depannya seperti seekor serigala menilai mangsanya yang lemah. Wajah cantik Sari yang dibalut ketakutan hanya memperkuat niat jahatnya. Ia sudah terlalu sering bermain begini, menekan, mengintimidasi, dan menggertak demi selembar uang keringat orang lain. Tapi hari itu, ia tidak sadar bahwa sedang menari di ujung pedang. Sari mencatat dalam kepalanya, nada suara, mimik wajah, tekanan jari saat menyentuh tasnya. Semua menjadi bagian dari berkas yang akan menjebloskan si oknum ke dalam jeruji besi. "Cepat, uangnya mana? Saya gak punya waktu," bentak Darto dengan kasar. Ia menyambar tas kecil di pinggang Sari, merobek resletingnya paksa. Sari menoleh ke arah kamera tersembunyi di helm yang kini merekam dari sudut lain, lalu dengan lirih berkata, "Jangan paksa saya, Pak, saya juga manusia." Kalimat itu bukan sekadar akting. Itu adalah isyarat, peringatan terakhir bagi sang oknum, meski tentu saja tak akan dipahami oleh otak yang sudah tertutup keserakahan. Beberapa tukang ojek di belakang mulai risih melihat pemandangan itu. Mereka mengenal modus Darto, tapi rasa takut lebih besar daripada keberanian. Mereka menunduk, pura-pura bermain HP, pura-pura sibuk dengan aplikasi, berharap badai cepat berlalu. Hanya satu orang yang memberanikan diri menyentuh bahu temannya, berbisik, "Perempuan itu kayaknya bukan orang sembarangan." Tapi siapa yang bisa menebak bahwa di balik jaket ojek online itu tersembunyi sabuk hitam bela diri dan pelatihan tempur tingkat tinggi. Sari menatap mata Darto, dingin, penuh perhitungan. Satu tarikan napas terakhir ia ambil sebelum mengaktifkan mode tempur dalam dirinya. Tapi ia masih menunggu satu langkah fatal dari si pemangsa. Dan itu datang, saat tangan Darto dengan sembrono mencengkeram pergelangan tangannya dan mendorongnya ke tiang pos. "Kalau kamu gak nurut, saya bawa kamu ke kantor. Siapa tahu kamu ini ojek bodong," teriaknya. Itulah titik pecahnya kesabaran. Dalam sekejap, Sari mengunci pergelangan Darto dengan gerakan memutar. Lengan sang oknum terpelintir ke belakang dengan bunyi, krek, yang nyaring, diikuti jeritan kaget. Tubuhnya ditarik, dibanting ke meja pos hingga pecah berantakan. Semua terjadi begitu cepat, hingga mata yang menyaksikan pun butuh waktu untuk memahami. Sari berdiri dengan tenang di atas tubuh Bribka Darto yang kini meringis kesakitan, tangannya terkunci di belakang punggungnya seperti kriminal sejati.
Ojek bodong, iya, ujar Sari dengan suara dingin. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan kartu identitas militer dan menyodorkannya ke arah kamera helm. Saya Kapten Sari Andini, TNI Kopassus. Anda ditangkap atas dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Para tukang ojek yang tadinya bungkam, kini bersorak pelan. Ada yang mengusap mata berkaca-kaca, ada yang bertepuk tangan tertahan, dan ada pula yang langsung merekam kejadian dengan ponsel gemetar. Darto hanya bisa mengerang di tanah. Keangkuhannya hancur seketika. Seragam yang dibanggakan kini tampak lusuh dan penuh debu. Apa-apaan ini? Gumamnya tak percaya, tapi Sari tak menggubris. Ia menekan alat komunikasi kecil di kerahnya. Delta 5, target sudah dikendalikan. Minta dukungan dari polisi militer dan tim dokumentasi. Segera, dan di saat itulah, publik jalanan Jakarta menyaksikan sendiri bahwa hari ini bukan hari biasa. Hari ini, seorang perwira Kopassus wanita telah membuka topeng kezaliman, dengan keberanian yang lebih tajam dari peluru. Dan permainan Bribka Darto baru saja berakhir, bukan di kantor polisi, tapi di tengah jalan raya, di hadapan rakyat yang selama ini diam. Kerumunan semakin padat di sekitar pos razia yang kini berubah menjadi arena keadilan. Tubuh Bribka Darto yang tergeletak dengan tangan terborgol menjadi tontonan langka di jalanan ibu kota. Di antara sorak-sorai pelan dan bisik-bisik kagum, Kapten Sari tetap berdiri tenang, seperti perisai hidup yang membungkam tirani. Tapi ia tahu, pertarungan belum selesai. Masih ada satu nama lagi, seseorang yang lebih licik, yang selama ini berdiri di belakang Darto, Aibtu Saman, otak dari skema pemalakan berjaringan ini. Suara deru motor besar mendekat. Dari balik asap knalpot, muncullah Aibtu Saman, wajahnya terkejut melihat partnernya tersungkur. Ia langsung turun, menyingkap kacamata hitamnya dan melangkah cepat. "Hei, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan ke Darto?" Bentaknya sambil mendorong seorang tukang ojek yang berdiri terlalu dekat. Tapi langkahnya terhenti saat melihat kartu identitas militer di tangan Sari. Seketika nadanya berubah, lebih licik. "Oh, jadi kamu yang katanya intel itu. Mau nyamar ya? Hebat juga, tapi kamu salah target." Sari menatapnya tajam. "Justru saya sudah di target yang tepat. Dan kamu selanjutnya." Beberapa warga mulai bersuara, satu demi satu berani angkat bicara. "Itu dia, Pak, Aibtu Saman juga sering minta uang. Kadang motornya gak salah apa-apa, tetap dipalak. Saya pernah dimintai 200.000 cuma gara-gara lampu belakang katanya mati, padahal nyala." Suara-suara itu menggelegar, seperti petir yang membelah langit busuk yang selama ini menutupi kenyataan. Aibtu Saman mencoba bertahan. "Hei, jangan asal nuduh. Hati-hati kamu ngomong. Saya bisa kenakan pasal pencemaran nama baik." Gertaknya, tapi wajahnya mulai pucat. Ia tahu, situasi sudah tak bisa dikendalikan. Beberapa pengemudi ojek bahkan mulai menunjukkan bukti, rekaman suara, chat ancaman, bahkan transfer uang yang dilakukan di bawah tekanan. Dengan langkah perlahan namun pasti, Sari mendekatinya. "Ancaman tak akan menyelamatkanmu kali ini, Saman. Kau pikir rakyat akan diam selamanya?" Dalam sekejap, ia meluncur cepat dan mengunci tangan Saman dalam teknik judo sederhana. Tubuh Saman membentur tiang besi pos razia, dan terjatuh tepat di samping Darto. Dua wajah penuh dosa kini tergeletak berdampingan, menatap langit yang tak lagi melindungi mereka. "Delta 5, 2 target berhasil diamankan," kata Sari ke alat komunikasinya. Tak lama kemudian, suara sirene dari arah timur menggema. Mobil polisi militer dan tim pengawas dari Propam tiba, lengkap dengan kamera dan sejumlah petugas berseragam. Warga langsung memberi jalan. Salah satu perwira PM mendekat dan memberi hormat. "Kami ambil alih, Kapten. Laporan dan dokumentasi akan segera disusun." Sebelum Sari menyerahkan kedua tersangka, ia menunduk sebentar, mendekat ke telinga Darto. "Kalian bukan lagi penegak hukum. Kalian perampok berseragam. Dan hari ini, Jakarta membuka mata." Ia berdiri tegak, lalu memberi aba-aba. Kedua oknum polisi itu digiring naik ke mobil tahanan di tengah tatapan warga yang kini membara, bukan oleh amarah, tapi oleh keberanian yang telah lama mereka simpan. Hari itu, bukan hanya penangkapan yang terjadi, tapi sebuah kebangkitan. Dari balik helmnya, Sari menatap langit yang mulai cerah. Ia tahu, ini baru permulaan. Masih banyak wajah-wajah seragam yang menyembunyikan niat kotor. Tapi ia juga tahu,
selama masih ada yang berani berdiri, kebenaran tak akan pernah benar-benar padam. Setelah penangkapan Darto dan Saman, suasana kantor pusat Propam berubah tegang. Para perwira mulai membolak-balik dokumen dan rekaman yang dikirim Kapten Sari. Di dalam ruangan khusus, Sari duduk di depan layar besar, memutar ulang semua video yang berhasil direkam dari helm dan alat tersembunyi di jaketnya. Tangannya mengepal setiap kali mendengar suara intimidasi yang dilontarkan dua oknum itu. Tapi yang lebih membuatnya geram, adalah satu nama yang terus disebut dalam bisikan, Kompol R, atasan langsung Darto dan Saman. Dia yang suruh kami, tiap minggu setor, kata Darto dalam interogasi. Suaranya lirih, seperti tikus yang sadar dirinya masuk perangkap. Kalau gak setor, dia ancam mutasi. Kami cuma ikut sistem, Kapten, tapi Sari tak butuh pengakuan lengkap untuk tahu bahwa yang ia hadapi bukan sekadar dua oknum. Ini adalah jaringan gelap yang tumbuh liar dalam tubuh institusi. Dan setiap akar kejahatan itu menyentuh banyak nama yang selama ini dilindungi bayang-bayang pangkat. Sari menarik napas panjang. Ia tahu ini langkah berbahaya. Menyentuh seorang kompol sama saja seperti menyentuh singa tidur yang dijaga kawanan. Tapi sebagai perwira Kopassus, ia dilatih untuk menyusup, bukan hanya ke markas musuh, tapi juga ke dalam sistem yang busuk. Aku harus masuk lebih dalam, gumamnya. Ia mulai menyusun rencana, menyamar bukan lagi sebagai ojek online, tapi sebagai staf administrasi di kantor Polsek tempat Kompol R menjabat. Izin khusus dari Panglima dan Koordinator Intelijen Militer langsung turun. Misi ini resmi, bongkar semua, dari dalam. Hari pertama menyamar di Polsek, Sari langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Di balik senyum para anggota, ada tatapan curiga, sinis, bahkan licik. Ia berpura-pura sebagai mutasi baru dari pusat, mengenakan kacamata minus dan gaya bicara kalem. Kompol R menyambutnya dengan hangat, terlalu hangat. Kamu pasti capek dari pusat ya, tenang aja, di sini kita santai, katanya sambil menepuk bahu Sari. Tatapan matanya seperti sedang menilai harga, bukan menghargai. Selama 3 hari, Sari mengamati diam-diam. Ia melihat perputaran uang yang aneh dari brankas belakang, daftar nama-nama, setoran, yang tersamar dalam catatan operasional, dan seringnya mobil pribadi Kompol R datang malam-malam lalu pergi dengan bungkusan misterius. Beberapa anggota bahkan secara terang-terangan menceritakan soal jatah keamanan dari preman-preman pasar. Dunia yang lebih gelap dari yang ia bayangkan terbentang luas, dan semua mengalir ke satu titik, Kompol R. Suatu malam, saat kantor hampir kosong, Sari menyelinap ke ruang kerja Kompol R. Ia berhasil menyalin seluruh data dari laptop dan mengambil foto dokumen yang menunjukkan keterlibatan sang perwira dalam jaringan pemalakan terorganisir. Tapi tak lama setelah itu, suara langkah kaki berat terdengar dari lorong. Sari buru-buru mematikan komputer dan kembali ke meja administrasi, berpura-pura tertidur. Kompol R masuk. Ia melihat sekilas, lalu berkata pelan, "Saya selalu tahu siapa yang asli dan siapa yang menyamar." Kalimat itu menusuk seperti belati dingin. Sari tak bereaksi, hanya menarik selimut jaket dan pura-pura bergumam dalam tidur. Tapi hatinya berdetak keras. Apakah identitasnya sudah terbongkar, ataukah itu hanya gertakan? Yang jelas, permainan kini menjadi lebih berbahaya. Tapi Sari tidak akan mundur. Ia sudah terlalu dalam untuk kembali. Dan di balik kegelapan sistem ini, ia bersumpah akan membawa cahaya keadilan, meski harus membakar semuanya dari dalam. Malam itu, selepas kalimat dingin dari Kompol R, tidur Sari bukan lagi tempat berlindung, melainkan ladang ranjau. Ia terbaring dalam gelap, matanya menatap langit-langit kantor yang kini terasa seperti penjara. Detak jarum jam berdetak lambat, seolah waktu sengaja memperpanjang ketegangan. Meski tak ada langkah lanjutan dari Kompol R, Sari tahu, permainan sudah berubah. Ia bukan lagi pemburu dalam bayangan, ia kini menjadi sasaran yang sedang dipantau. Keesokan harinya, Sari mendapati laci mejanya terbuka. Semua dokumen yang ia simpan dengan rapi sudah tercampur, bahkan secarik kertas bertuliskan, "Jangan main api, nanti terbakar." Tangannya mengepal. Ini bukan sekadar peringatan, ini deklarasi perang. Tapi Sari tak menunjukkan apa-apa. Dengan wajah tenang, ia menyalakan komputer dan terus bekerja, walau jantungnya berdetak cepat tiap kali seseorang lewat di belakangnya. Setiap sudut ruangan kini terasa seperti mata yang mengawasi. Ancaman tak berhenti di situ. Saat pulang,
Motor dinasnya ditemukan dengan rem yang sudah dilepas. Untung Sari selalu waspada dan memeriksa sebelum berkendara. Ia segera menghubungi atasannya lewat saluran rahasia, meminta backup intel yang bisa berjaga diam-diam dari luar. Mereka mulai bereaksi, tapi saya belum punya cukup bukti untuk menjatuhkan Kompol R. Saya butuh waktu sedikit lagi, lapornya dengan suara tertahan. Atasan hanya menjawab singkat, tetap hidup. Itu prioritas. Di tengah tekanan, Sari justru menemukan celah. Seorang bintara muda bernama Edi, berwajah polos dan tampak gelisah tiap kali ada perintah dari Kompol R, menjadi target pendekatannya. Ia mulai bicara hal-hal kecil, mulai dari kopi hingga tugas-tugas remeh. Dan perlahan, Sari berhasil menumbuhkan kepercayaan. Suatu sore, Edi berbisik lirih, "Mbak, saya tahu siapa yang setor ke Kompol. Saya bisa bantu, tapi saya takut. Dulu ada yang coba bongkar, sekarang hilang entah kemana." Sari menatap mata Edi. Di situ ia lihat rasa takut yang dalam, tapi juga harapan. "Kamu gak sendiri, Dik. Kita bisa ubah ini, tapi kamu harus berani," bisiknya. Edi menunduk, menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Ia berjanji akan membawa flash disk penuh catatan keuangan gelap dari sistem kasir yang disimpan di komputer kantor. Tapi itu berarti satu hal, mereka harus ambil risiko besar malam itu. Malam pun datang. Kantor sepi, hanya ada suara tikus dan lampu neon yang berkelip. Sari dan Edi menyelinap masuk ruang data. Tangan Edi gemetar saat menyambungkan flash disk. Setiap detik berlalu seperti jam. Tapi tiba-tiba, bunyi langkah keras dari luar ruangan menggema. Sari langsung menarik Edi ke bawah meja. Pintu dibuka dengan kasar. Kompol R masuk, berdiri beberapa detik, lalu menggerutu sambil menyalakan lampu. "Bau pengkhianat sudah mulai tercium," gumamnya, sebelum keluar lagi. Begitu suasana kembali aman, Edi berhasil menyalin seluruh file. Mereka keluar dari kantor dengan napas tertahan dan tubuh gemetar. Di luar, mobil Intel sudah menunggu. Edi langsung dibawa ke tempat aman, sementara Sari melapor bahwa data awal berhasil dikumpulkan. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti, Kompol R mencium aroma perlawanan. Dan di medan perang seperti ini, siapapun bisa mati lebih dulu. Pagi itu, langit Jakarta tampak lebih kelabu dari biasanya. Hujan gerimis turun pelan, seperti ikut meratapi apa yang akan terjadi. Kapten Sari baru saja tiba di markas Intel saat kabar buruk datang menghantam seperti palu godam. Mobil yang mengantar Edi ke tempat aman ditemukan terbalik di jurang pinggir jalan tol. Sopir tewas seketika, dan Edi hilang tanpa jejak. Tubuh Sari gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai membakar dadanya. Mereka sudah mulai menembak, tanpa suara, tanpa peringatan, gumamnya lirih. Beberapa jam kemudian, sebuah paket misterius datang ke pos penjagaan markas. Di dalamnya hanya ada flash disk kosong, secarik kertas penuh darah, dan tulisan tangan, "Satu saksi sudah hilang. Jangan cari yang lain." Sari menatap benda itu lama, matanya mulai memerah. Ini bukan lagi peringatan, ini deklarasi pembunuhan. Dan ia tahu, Kompol R atau siapapun di balik ini punya koneksi jauh lebih dalam dari dugaan awal. Ini bukan sekadar pemalakan, ini sindikat. Terorganisir, berkuasa, dan kejam. Namun sebelum rasa takut benar-benar tumbuh, Sari menerima telepon dari seorang wartawan muda bernama Arga, yang selama ini mengamati gerak-gerik polsek tempat Kompol R bertugas. "Saya tahu siapa target mereka berikutnya. Seorang ibu warung yang biasa setor ke Darto. Dia lihat banyak hal, dan saya rasa mereka tahu itu," ujar Arga. Detik itu juga, Sari bergerak cepat. Ia bersama tim kecil menyamar dan menuju rumah wanita itu, seorang janda bernama Bu Marni yang tinggal di pinggiran kota. Saat tiba di rumah Bu Marni, mereka terlambat hanya beberapa menit. Pintu rumah sudah terbuka paksa, kursi dan barang berantakan, dan di sudut dapur, Bu Marni tergeletak bersimbah darah. Masih bernapas, tapi lemah. Sari langsung melarikannya ke rumah sakit militer terdekat. Sebelum tak sadarkan diri, Bu Marni sempat berbisik dengan napas yang hampir tak terdengar, "Mereka punya nama-nama besar, yang lindungi mereka, Kompol R, cuma topeng." Kalimat itu membuat tubuh Sari terasa dingin. Lebih dari sekadar polisi korup, yang ia hadapi sekarang adalah jaringan raksasa di balik topeng hukum. Selama beberapa hari ke depan, Sari hidup di bawah bayang-bayang teror.
Rumah kontrakannya dibakar oleh orang tak dikenal, nomor teleponnya diretas, bahkan ibunya di kampung sempat didatangi orang-orang mencurigakan. Tapi Sari tak goyah. Ia mengatur penyamaran ulang, mengganti kendaraan, menyembunyikan jejak. Kini, ia hanya percaya pada satu hal, bukti. Ia harus temukan bukti yang tak terbantahkan untuk menyeret para penjahat berseragam itu ke meja hijau. Bukti yang bisa mengguncang sistem sampai ke akar. Melalui jaringan rahasia militer, Sari mendapatkan akses ke pusat data rekening bank pribadi milik Kompol R. Dari situ, ia menemukan aliran dana mencurigakan yang masuk dari rekening atas nama Hendra T., seorang pengusaha properti yang dikenal punya kedekatan dengan elit politik dan beberapa jenderal pensiunan. Benang merah mulai terbentuk. Uang kotor dari lapangan disetorkan ke Kompol R, lalu dicuci lewat proyek-proyek fiktif dan dialirkan ke tangan-tangan tak terduga. Ini lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sari menyusun laporan lengkap, beserta seluruh bukti digital dan kesaksian yang masih bisa diverifikasi. Ia tahu, begitu laporan ini diserahkan ke atasannya dan ditembuskan ke Badan Intelijen Negara, waktu tak akan berpihak lagi padanya. Ia akan diburu, dipatahkan, bahkan mungkin dibungkam. Tapi baginya, ini bukan soal aman atau tidak, ini soal benar dan salah. Dan seorang prajurit sejati tidak pernah memilih jalan aman. Ia memilih jalan yang sepi, jalan yang sunyi, untuk keadilan. Hari itu, hujan turun deras seakan langit pun menangisi apa yang sedang terjadi. Laporan rahasia yang disusun Kapten Sari telah sampai ke tangan petinggi BIN dan Satuan Khusus Mabes TNI. Ia sengaja tak memberikannya lewat jalur kepolisian karena tak tahu siapa saja yang sudah bermain dalam lingkaran iblis itu. Saat laporan itu dikaji oleh tim khusus, ekspresi para jenderal yang membacanya berubah pucat. Ada nama-nama besar di dalamnya, termasuk seorang mantan jenderal polisi dan 2 pengusaha tambang kelas kakap. Semua punya koneksi politik, dan semuanya terlibat dalam jaringan pemalakan dan pencucian uang bermodus aparat. Namun justru setelah laporan itu tersebar di ruang rahasia Mabes, serangan balik datang lebih cepat dari yang diduga. Malamnya, Sari yang tengah berpindah tempat perlindungan tiba-tiba diserang. Mobilnya dihantam dari samping oleh SUV hitam tak bernomor polisi. Tembakan berdentum dari arah jendela. Sari sigap membalas, melompat keluar lewat pintu kiri dan berlindung di balik tembok trotoar. Suara peluru bersahutan dengan suara hujan. Di tengah kekacauan itu, satu suara dari airpiece militer terdengar, musuh sudah menyusup ke markas. Jangan kembali, ulangi, jangan kembali. Dengan tubuh terluka di bahu, Sari berlari menembus lorong-lorong gelap kota. Ia tahu satu hal, kini ia bukan sekadar perwira penyusup, ia adalah ancaman nyata bagi kekuasaan yang selama ini terlindungi oleh seragam dan jabatan. Sementara itu, berita di televisi mulai membingkai narasi palsu. Anggota Kopassus diduga mencemarkan institusi dan menyebarkan hoaks, begitu bunyi headline yang menyayat hati. Namanya mulai dicatut sebagai pengkhianat negara. Ini adalah pembunuhan karakter, strategi kotor yang sering dipakai saat kebenaran terlalu dekat dengan tahta. Namun, di tengah kabar buruk itu, ada secercah harapan. Video dari seorang anggota TNI yang diam-diam merekam percakapan antara Kompol R dan salah satu pebisnis tambang bocor di media sosial. Video itu memperlihatkan rencana penghilangan saksi dan aliran dana besar ke rekening penampungan luar negeri. Dalam waktu 4 jam, tagar-tagar tangkap Kompoler dan tagar bongkar mafia seragam mengguncang jagat maya. Rakyat mulai sadar, dan tekanan terhadap institusi hukum melonjak tajam. Sari tersenyum getir, akhirnya, taring kebenaran mulai mencakar keluar dari kubur. Dalam persembunyiannya, Sari menyusun rencana akhir. Ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia tahu bahwa, satu-satunya cara mengakhiri semua ini adalah muncul di depan publik, dengan bukti dan kesaksian langsung. Ia menghubungi Arga, wartawan muda yang setia sejak awal. Kita siarkan semuanya, live. Jangan edit, jangan takut, ucapnya tegas. Arga terdiam sesaat, lalu menjawab, baik, Kapten. Ini pertarungan terakhir. Malam itu, di sebuah studio rahasia, siaran langsung dimulai. Sari tampil tanpa seragam, hanya dengan luka di bahunya dan suara yang gemetar oleh kelelahan. Tapi sorot matanya tajam. Ia membuka semuanya, dari pemalakan di jalanan, pembunuhan saksi, hingga nama-nama besar yang terlibat. Tayangan itu viral dalam hitungan menit. Ribuan komentar membanjiri, masyarakat marah,
dan lembaga negara terdesak untuk merespons. Tapi harga yang harus dibayar mahal, lokasi siaran diserbu beberapa menit setelah tayangan selesai. Sari dan Arga nyaris tertangkap, namun berhasil lolos berkat satu unit pasukan rahasia yang telah disiapkan. Kini Sari tak bisa lagi hidup seperti biasa. Ia menjadi bayangan, simbol, dan musuh bagi mereka yang merasa tersingkap. Tapi rakyat mencintainya. Di jalan-jalan, poster wajahnya muncul bak ikon perlawanan. Ia bukan lagi sekadar perwira Kopassus menyamar, ia telah menjadi taring yang selama ini terkubur dalam sunyi. Dan kini, taring itu telah menggigit keras. 2 hari setelah siaran langsung Sari mengguncang tanah air, situasi berubah drastis. Presiden menggelar rapat terbatas darurat. Lembaga-lembaga hukum mulai bergerak, dan Kompol R resmi dinyatakan buron. Namun, di balik sorak-sorai rakyat yang menganggap ini kemenangan, Sari tahu permainan belum selesai. Ia menyaksikan sendiri bagaimana pelaku-pelaku utama justru tak tersentuh. Hendra T. dan beberapa pejabat yang disebut dalam laporannya bahkan terlihat menghadiri jamuan makan malam kenegaraan. Dunia seolah pura-pura buta terhadap kebenaran yang telah dibuka. Sementara itu, Kompol R tertangkap, atau lebih tepatnya diserahkan ke pihak berwajib. Namun, yang mengejutkan Sari, pria itu tak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dalam konferensi pers yang penuh kamera, ia justru tersenyum. Saya hanya menjalankan perintah. Kalau saya bicara, banyak jenderal kehilangan bintang, katanya santai. Kalimat itu menghantam seperti bom. Sari tahu, ia sedang menyaksikan pengadilan bayangan yang sudah diatur, yang bukan untuk keadilan, tapi untuk menyelamatkan mereka yang lebih tinggi di piramida dosa ini. Arga menghubungi Sari dengan wajah cemas. Aku dengar ada kesepakatan rahasia. Kompol R bakal dipindahkan ke rumah tahanan khusus, bukan lapas umum. Katanya, demi alasan keamanan. Tapi itu artinya, dia bakal dilindungi. Sari menghela napas panjang. Ia duduk di pojok ruang persembunyian, tubuhnya penuh luka tapi pikirannya masih tajam. Kalau sistem menolak menghukum, maka rakyat harus jadi pengadil, katanya lirih. Saat malam turun, Sari diam-diam mendatangi markas bawah tanah pasukan khusus yang dulu pernah dipimpinnya. Mereka masih setia, 5 prajurit bayangan, semuanya perempuan, semuanya pernah ia latih sendiri. Mereka bukan tentara biasa, mereka tak tunduk pada birokrasi, tak tunduk pada ketakutan. Kita bersihkan busuk ini dari akar, tapi bukan dengan kekerasan sembarangan. Kita bongkar, kita tarik ke cahaya. Satu persatu, ujar Sari penuh tekad. Dengan bantuan jaringan sipil, aktivis HAM, dan tim hacker sipil yang disebut Garuda Hitam, Sari dan tim menyusup ke sistem intelijen negara. Mereka menggali dokumen rahasia, rekaman pertemuan gelap, dan bukti transfer dana yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Hendra T ternyata hanya salah satu simpul. Di baliknya, ada aliran dana dari luar negeri, terkoneksi dengan jaringan narkoba dan tambang ilegal di Kalimantan dan Papua. Kini, ini bukan lagi soal oknum. Ini soal keselamatan Republik. Namun, sebelum mereka bisa menyebarkan data terakhir itu ke publik, pengkhianatan datang dari dalam. Salah satu anggota tim rahasia Sari, Nira, seorang penembak jitu, ternyata dibeli oleh musuh. Dalam penyergapan rahasia di gudang tempat penyimpanan dokumen, Sari hampir tewas ditembak dari belakang. Untungnya, Rika, anggota termuda tim, menyadari gelagat aneh Nira dan menembaknya tepat waktu. Tapi luka di tubuh Sari semakin dalam, dan mentalnya mulai terkikis. Ia tak lagi yakin, siapa lawan dan siapa kawan. Saat Sari terbaring lemah di persembunyian, suara radio komunikasi terdengar, target utama dipindahkan malam ini ke lokasi rahasia di kawasan pegunungan. Perlindungan maksimal, tidak ada akses hukum, Kompol R akan disembunyikan selamanya. Waktu Sari tak banyak, dengan darah yang terus menetes dari bahunya, ia berdiri perlahan dan berkata lirih pada timnya, ini bukan tentang membunuh, ini tentang memastikan mereka tak bisa lagi bersembunyi di balik hukum yang mereka rusak. Malam itu, angin pegunungan berhembus kencang, membawa dingin yang menggigit kulit. Sari dan timnya sudah berada di titik yang telah mereka rencanakan selama berhari-hari. Semuanya siap, meski tekanan yang mereka rasakan lebih berat dari sebelumnya. Mereka tahu, ini adalah aksi terakhir mereka, sebuah pertaruhan yang tak hanya menyangkut kehidupan mereka, tetapi juga masa depan negeri yang dipenuhi oleh wajah-wajah palsu di balik seragam dan jabatan.
Sari menatap ke arah pegunungan yang gelap, di mana Kompol R kini dipindahkan ke tempat yang diyakini sebagai markas terlindung dengan pengawalan ketat. Tidak ada jalan mundur. Arga, yang telah mengumpulkan informasi terakhir tentang rute yang akan dilewati konvoi, mengirim pesan singkat melalui jaringan terenkripsi, * mereka menuju kawasan hutan. Akses satu-satunya ada di jembatan kecil di antara lembah. Waktu sudah semakin sempit. Sari memandang timnya dengan tegas. Mereka sudah terbiasa menghadapi bahaya, tetapi kali ini, semuanya berbeda. Mereka bukan hanya akan bertarung melawan pelaku kejahatan, tetapi melawan sistem yang telah memanipulasi hukum untuk menutupi kebusukannya. Malam itu, di tengah kegelapan, suara mesin konvoi mulai terdengar dari kejauhan. Mobil-mobil hitam berderet, dengan lampu sorot yang memancar tajam. Tim Sari mengatur posisi, bergerak seperti bayangan di balik pepohonan. Setiap langkah terukur, setiap gerakan penuh perhitungan. Mereka harus memastikan Kompol R dan orang-orang yang melindunginya terpojok tanpa ruang untuk melarikan diri. Waktu mereka terbatas, 5 menit maksimal untuk mengamankan semua bukti, menangkap pelaku, dan menghancurkan jaringan ini selamanya. Ketika konvoi tiba di jembatan kecil yang terisolasi itu, Sari memberi sinyal. Dengan presisi yang sempurna, 2 anggota tim menembak ban mobil pengawal depan, sementara 2 lainnya menghancurkan kendaraan pengawal kedua. Dalam sekejap, konvoi itu terhenti. Langit yang gelap semakin dipenuhi oleh suara tembakan, tetapi tim Sari sudah menyiapkan strategi penyergapan. Mereka tahu Kompol R ada di mobil paling belakang, dilindungi ketat oleh pria-pria bersenjata yang siap mati. Namun kali ini, mereka tidak akan kalah. Sari bergerak cepat, memecah kepungan dengan tembakan tepat sasaran. Rika, sang penembak jitu, berada di posisi tinggi, memberikan tembakan penutup yang memaksa pengawal mundur. Dalam kekacauan itu, Sari meluncur menuju mobil belakang, tempat Kompol R berada. Wajahnya dingin, tak ada keraguan dalam matanya. Begitu dekat, Sari memecah kaca mobil dengan tendangan keras, dan melihat Kompol R duduk terdiam, matanya penuh kecemasan. "Ini akhir dari permainanmu," ujar Sari dengan suara serak, tapi tegas. Tapi sebelum Sari bisa menangkapnya, ledakan tiba-tiba mengguncang tanah. Dari arah hutan, 2 kendaraan lapis baja meluncur keluar, membawa pasukan bersenjata lengkap. Rencana mereka telah diprediksi, dan ternyata, musuhnya lebih siap dari yang mereka duga. Pengkhianatan datang lagi, satu perwira tinggi di dalam markas Intel ternyata memiliki tangan panjang di balik kejadian ini. Mereka tidak hanya melawan penjahat biasa, tetapi juga mesin militer yang sudah korup sejak lama. Tim Sari bertarung habis-habisan. Sari, yang terluka parah, berusaha tetap tegar. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir bagi dirinya dan timnya. Dalam pertempuran yang sengit, dengan peluru berseliweran dan tubuh yang semakin lemah, Sari merangkul Kompol R yang coba kabur. "Bertanggung jawablah," katanya, matanya penuh amarah. Dalam pertarungan itu, tembakan terakhir terdengar. Ledakan besar menghancurkan jembatan, dan seluruh medan pertempuran menjadi kabut asap. Saat kabut mulai menghilang, Sari terjatuh, tubuhnya tersungkur di tanah. Kompol R ditangkap, dan seluruh jaringan korup mulai diungkap ke publik. Tim Sari berhasil melaksanakan misi mereka, meski harus membayar harga yang mahal. Sari, yang masih berbaring di tanah, hanya bisa tersenyum tipis. Akhirnya, taring itu tidak hanya terungkap, tapi terhukum.